Ketahuilah, tugas kita sebagai hamba hanyalah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu kita nanti akan masuk ke dalam surga ataukah itu nanti akan masuk ke dalam api neraka, kita tidak ada yang tahu. Maksudnya Pak, jadi beramal beribadah jangan sampai hanya ingin situ aja, lanjutkan. Nah, ini kembali Imam Al-Haddad memperingatkan kepada kita tentang kata-kata daripada syaitan. Semalam syaitan membayang-bayangi kepada kita Allah kada berharap dengan amal kita. Amal kita kada memberi manfaat kepada Allah. Maksiat kita kada memberi mudarat kepada Allah. Itu kata-kata dari syaitan. Ada terbisik lalu sehingga membuat kita membenarkan. Artinya membenarkan di sini timbul kita malas untuk melakukan ibadah. Nah, maka kalau ada bisikan seperti itu, maka tolak dengan cara bujur. Allah itu kada berharap dengan amal. Allah tidak bermanfaat kepada Allah amalku. Tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatku. Tetapi aku yang berharap kepada Allah. Aku yang akan mendapatkan manfaat dari amalku. Dan aku yang akan mendapatkan mudarat dari maksiatku. Itu jawaban kita kepada syaitan. Lalu syaitan ininya pintar. Kalau sudah kita kaum menolak dengan kata-kata yang tadi, ditambahinya lagi. Lalunya berkata, fa in qala laka, jika syaitan berkata kepadamu, apa jadi syaitan? In kunta sa'idan indallah, seandainya atau jika kunta sa'idan, engkau sudah ditentukan menjadi orang yang beruntung indallah, menurut ilmu Allah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau la mahalata, pasti tasiru ilal jannah, akan masuk ke dalam surga. Sawaan kunta ta'ian, apakah engkau orang yang taat, awasian, ataukah orang yang maksiat. Jadi jari syaitan membisiki kita, bila Allah tuh hendak memasukkan ikam ke dalam surga, ikam taatkah atau ikam maksiatkah? Karena ikam sudah ditentukan Allah ke dalam surga, berarti ikam akan masuk ke dalam surga. Bagus loh bisikannya lah. Kemudian wa in kunta syaqiyan indah, dan jika engkau sudah ditentukan menjadi orang yang celaka di dalam ilmu Allah, fasaufa tasiru ilan nar, maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Wa in kunta muti'an, sekalipun engkau berbuat taat. Jadi setan membayang-bayangi kita dah. Dulu diceritakan bahwa ada seorang guru. Kemudian seorang guru ini memiliki murid, dan muridnya ini memiliki amalan yang diberikan oleh guru tadi, sehingga muridnya tadi bisa melihat sebagian orang keadaannya nanti di neraka, apakah dia syaqiyan, orang yang celaka, ataukah sa'idan, ataukah orang yang beruntung, artinya masuk surga. Kalau orang itu akan masuk ke dalam neraka nanti akan datang, maka tertulis di dahinya syaqiyan,
Di dahinya tertulis orang yang celaka. Kalau nanti orang itu akan masuk ke dalam surga, maka murid tadi akan melihat orang tersebut tertulis di dahi orang tersebut sa'idan, orang yang beruntung. Artinya orang itu cagaran masuk ke dalam surga. Suatu hari ketika inya sudah melihat yang lainnya, ada nang syakian, ada nang sa'idan, itu inya biasa-biasa aja. Namun inya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya melihat gurunya syakian. Pak, melihat guru nang malajari inya ilmu tadi, ternyata gurunya nang bertulisan di dahi masuk neraka. Ikam gak apa-apa, berjauh lah Pek, kadang nak belajar lagi kira-kira lah. Sama yang dilakukan oleh murid tadi. Karena inya melihat gurunya tadi bertuliskan syakian, inya bingung, lalu kemudian inya tidak lagi mengaji duduk di hadapan guru tadi. Maka gurunya tadi bertanya kepada kawan-kawannya, mana si A nih, si Fulan bin Fulan nih mana? Kada lagi duduk di hadapanku. Tahu gurunya ada jadi rumah. Nah kalau begitu panggilinya untuk menghadap kepadaku. Dipanggil. Setelah dipanggil, kemudian ditanya oleh guru, wahai Fulan, ikam kenapa kada lagi mengaji lawan ulun? Guru, ulun ini kemarin pian beri amalan sehingga ulun bisa melihat sebagian orang, apakah orang itu akan masuk surga ataukah orang itu sebagian orang itu akan masuk neraka. Syakiankah atau sa'idankah? Sa'idankah atau syakiankah? Nah, yang maulah ulun takajud, nang maulah ulun nang kada nyaman, nang maulah ulun sakit hati itu adalah melihat pian bertuliskan syakian. Ulun rasa gelisah melihat hal tersebut. Apakah penglihatan ulun ini salahkah atau nang kayak apa? Lalu jar guru tadi menyambat, oh ikam sudah tahu kah di sini? Gurunya tahu bahwasanya sidin ada bertuliskan syakian. Ketahuilah. Lalu ini nang jadi tamparan gasan kita. Ini harus kita tanamkan di dalam hati kita. Ketahuilah, tugas kita sebagai hamba hanyalah berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu kita nanti akan masuk ke dalam surga ataukah itu nanti akan masuk ke dalam api neraka, kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu apakah orang itu nanti akan masuk surga ataukah orang itu masuk ke dalam neraka. Hatta walaupun engkau dapat melihat di dunia ini orang itu celaka atau beruntung, maka nang ikam melihat itu belum tentu kebenarannya. Maksudnya Pak, jadi beramal beribadah jangan sampai hanya ingin situ aja. Lanjutkan lagi. Walaupun melihat, misalkan kalau Pang melihat diri kita, aku ini celaka, kada beribadah. Artinya beliau guru tersebut mengajarkan kepada muridnya, la tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tahu gurunya bahwasanya sidin cagaran kayak itu nih, misalkan ada tertulis seperti itu, tapi apakah kita beribadah hanya karena neraka, hanya karena takut neraka atau karena takut surga? Kada. Kalau kita memandang karena beribadah hendak masuk surga, hendak takutan daripada neraka, melihat sudah tulisan yang kayak itu, wah kola raya lagi dah beribadah. Yalah. Nah itu. Jadi jangan sampai kita beribadah hanya karena surga, hanya karena takut neraka. Lanjutkan lagi, itu hanya takarrub ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah syaitan tadi pandir, ya terserah Allah, biar ikam maksiat, mun Allah ta'ala nak masukkan ke dalam surga, ikam masuk ke dalam surga. Tapi apabila ikam di dalam neraka, biar ikam taat berhimat, dan syaitan ikam tetap masuk ke dalam api neraka kayaknya. Nah syaitan ini ada yang memandangkan bisa jadi di dalam bisikan syaitan
Maka itu lalu kita bisa membenarkan di dalam pikiran kita. Nah, jangan dibenarkan. Maka kata Imam Al-Haddad, fala taltafit ila qaulih. Maka janganlah engkau terpengaruh kepada bisikan syaitan tersebut. Wazalika, dan perkara yang demikian itu, li'anna amras sabiqah, karena perkara yang sudah ada di dalam ilmu Allah ghaibun, itu gaib, tidak ada yang mengetahuinya. Apakah nanti kita akan masuk ke dalam surga, apakah nanti kita akan masuk ke dalam api neraka, itu ghaibun, itu perkara gaib, perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Tidak ada manusia yang dapat mengetahui hal tersebut. Yalah. La yattali'u alaihi illallah. Tidak ada yang dapat melihat atas perkara itu melainkan Allah. Sedangkan tadi si murid tadi itu hanya sebatas sampai di situ, dan itu pun bukan penglihatan Allah, itu penglihatan inya. Sedang penglihatan manusia itu hadisah, berubah-ubah, baharu, dan tidak bisa diperpegangi. Karena penglihatannya bukan penglihatan yang sesungguhnya. Walaupun orang itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat ikam ini masuk neraka, ikam ini melihat ini, tetap jangan terlalu diperpegangi, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara masuk surga, perkara masuk neraka itu adalah ilmu Allah, yaitu adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa kita ketahui, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Walaisa li ahadin minal khalqi fihi syai'un. Tidak ada seorang makhluk pun pada perkara tersebut mengetahui. Kedidan engkau mengetahuinya.